Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Helda Maria Hutagalung. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme, kita harus tahu dulu apa itu mind mapping. Mind mapping adalah pemetaan informasi di dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang. Berikut contoh mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Pada bagan akuntabilitas berikut ini, kita akan membahas tentang 1. Konsep akuntabel, 2. Mekanisme akuntabilitas, 3. Akuntabel dalam konteks, dan keempat, PNS yang akuntabel. Pemetaan akuntabilitas dapat kita lihat secara detail di gambar selanjutnya. Dalam konsep akuntabel, kita harus tahu dulu apa itu akuntabilitas publik, aspek-aspeknya, dan tingkatannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis, 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun tingkatan dalam akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling tertinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, harus memiliki yaitu 1. Kepemimpinan, 2. Kepercayaan, 3. Kejelasan, 4. Responsibilitas, 5. Integritas, 6. Transparansi, 7. Keseimbangan, 8. Konsistensi, 9. Keadilan. Dan untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. Akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program, 4. Akuntabilitas kebijakan. Dan yang terakhir, akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah 1. Perencanaan strategis, 2. Kontrak kinerja, 3. Laporan kinerja. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari 1. Transparansi dan akses informasi, 2. Praktek curang dan korup, 3. Penggunaan sumber daya milik negara, 4. Penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, 5. Konflik kepentingan. Dalam bagan berikut ini, untuk menjadi PNS yang akuntabel, perilaku PNS harus 1. Sesuai dengan kode etik, 2. Perilaku terkait transparansi, 3. Perilaku tidak curang dan koruptif, 4. Bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, 5. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Prinsip profesi ASN yaitu 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan perilaku, 3. Komitmen dan tanggung jawab, 4. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, 5. Profesionalitas dalam jabatan. Dalam asas penyelenggaraan kebijakan harus adanya 1. Profesionalitas, 2. Proporsionalitas, 3. Keterpaduan, 4. Delegasi, 5. Netralitas, 6. Akuntabilitas, 7. Efektif dan efisien, 8. Keterbukaan, 9. Non-diskriminatif, 10. Persatuan dan kesatuan, 11. Keadilan dan kesetaraan, dan ke-12 adalah kesejahteraan. Pembahasan kita yang terakhir adalah mind mapping tentang nasionalisme. Definisi nasionalisme adalah suatu sikap dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, setiap warga negara merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap negara dan bangsanya sendiri. Prinsip nilai Pancasila yaitu 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan, 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan, 3. Hasrat untuk mencapai keadilan,
4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Hasil yang diharapkan dari nilai Pancasila yaitu dari sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadi ASN yang berjiwa nasionalisme, harus mengaktualisasikan wawasan kebangsaannya dan perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan fungsi ASN sebagai 1. ASN sebagai pembuat dan pelaksanaan kebijakan publik. Di sini ASN berperan sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. 2. ASN sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminasi. 2. Profesional dan berintegritas. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tidak korupsi. ASN sebagai pelayan publik juga harus memiliki dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, dan kelengkapan. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di sini, ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara,